Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karunia yang banyak yang telah diberikan kepada kita, karunia iman dan Islam. Lebih khusus kita ditemukan lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Pemirsa rahimakumullah, ada beberapa makna bulan Ramadan yang sangat penting dengan kehadirannya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan penuh dengan rahmat. Sisi lain, bulan Ramadan ini merupakan diwajibkannya berpuasa. Lah, puasa itu adalah satu kegiatan ibadah yang merupakan rahasia antara hamba dengan Allah. Yang tahu kita itu puasa atau tidak, itu hanya Allah dengan kita. Kita pada hari ini berpuasa atau tidak, yang tahu hanya kita dengan Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Oleh karena itulah, puasa ini sangat dibutuhkan kejujuran didasarkan pada iman. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan itu dasarnya adalah imanan wahtisaban. Dasarnya iman. Dengan dasar iman itulah menjalankan satu kegiatan puasa dengan jujur, tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri dengan Allah, tetap berpuasa. Oleh karena itu sebenarnya ada nilai tinggi di dalam bulan Ramadan itu, yakni berpuasa ini melatih kita untuk berbuat jujur. Oleh karena itu, kalau itu bisa diresapi, maka seharusnya umat Islam itu setelah berpuasa, maka perilaku berikutnya adalah bersikap jujur. Kejujuran ini adalah memberikan satu potensi untuk berbuat yang konsisten, komitmen. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, nilai kejujuran harus dipegang. Jujurlah dalam menjalani kehidupan. Kalau bangsa ini kenapa menjadi hamburadur, itu karena menjalani kehidupan tidak jujur. Kenapa para pelaku kegiatan, baik itu entah pejabat atau pelaku ekonomi, itu berani korupsi? Karena tidak jujur, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, kita tengok di tahun 2021 ini ada 3 negara yang dinyatakan sebagai negara makmur, yakni negara Denmark, negara New Zealand, negara Finlandia. Dasarnya kenapa dia bisa menjadi makmur? Padahal bukan negara maju, bukan negara industri, juga bukan negara yang subur. Tetapi makmur itu disebabkan karena para penduduk dan pejabatnya berperilaku jujur. Dan jujur merupakan adalah nilai-nilai yang dicontohkan sebagai sifat para nabi.
Sifat para nabi itu yang pertama as-siddiq, jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan apa adanya. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Dari sikap itu maka yang pertama perlu dipegang adalah sikap jujur. Maka pada saat jujur, negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara ini kenapa amburadul? Justru karena tidak dikelola secara jujur, sehingga kesenjangan menjadi jauh. Kesenjangan menjadi terjadi di kehidupan masyarakat. Satu sisi ada yang kaya raya karena memperoleh kehidupan dengan tidak jujur. Sisi lain yang tertindas karena ketidakadilan menjadi miskin, sehingga kesenjangan terjadi jauh sekali. Dan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Dan tentu itu menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kalau negeri ini mau menjadi negara yang makmur, bersikap jujurlah. Semua kehidupan berbangsa, baik rakyatnya maupun pejabatnya. Terjadinya korupsi yang notabene diberitakan di mana-mana itu karena ketidakjujuran. Merasa tidak diawasi oleh Allah. Kejujuran yang diawasi oleh Allah itulah yang menimbulkan kejujuran yang disebut dengan pengawasan melekat pada dirinya. Pada saat seperti itu, maka fa insyaallah kita akan menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma kehidupan kejujuran. Pada saat demikian, fa insyaallah dengan kejujuran yang dididikkan oleh Ramadan dalam rangka berpuasa ini akan menjadikan umat Islam khususnya bersikap jujur dan menjadikan pengelolaan negara ini menjadi pengelolaan yang makmur, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kejujuran merupakan suatu sifat dan sikap yang perlu kita pegang dalam menjalani kehidupan ini. Lawan dari jujur adalah curang. Hancurnya suatu bangsa itu bukan hanya dengan bom, dengan nuklir, dengan senjata tajam, tetapi justru hancurnya bangsa itu bisa disebabkan karena kecurangan-kecurangan atau lawan dari kejujuran. Kalau orang jujur, maka kehidupan berbangsa menjadi sangat bermakna dan sangat adil. Tetapi sebaliknya, kalau suatu bangsa itu terjadi kecurangan, maka menjadi kehancuran kehidupan itu. Nah, kecurangan ini sebenarnya bisa terjadi dari suatu sikap pendidikan dari awal, dari dini. Satu contoh, sikap longgar mendidik, memberikan kesempatan pada anak didik untuk menyuntek, maka itu adalah memberikan suatu pelajaran untuk berbuat tidak jujur atau membuat orang berbuat curang. Oleh karena itu, maka akan menjadikan lulusan-lulusan anak didik itu adalah lulusan-lulusan curang. Pada saat terjadi nilai-nilai kecurangan,
maka akan terjadi pertama, banyak manusia yang mati karena ditangani oleh dokter-dokter yang lulus karena curang. Yang kedua, bangunan banyak yang ambruk karena dibangun oleh para arsitektur maupun tenaga ahli sipil yang lulus karena curang. Perusahaan banyak yang bangkrut karena ditangani oleh para manajer ataupun akuntan yang lulus karena curang. Karena juga sikapnya akan berbuat curang. Bahkan agama akan menjadi suatu ocehan yang tidak berharga karena disampaikan oleh para sarjana-sarjana agama yang lulus karena curang. Pengadilan akan terjadi ketidakadilan. Karena apa? Berada di tangan oleh para pengacara, para hakim, para jaksa yang lulus karena curang. Sehingga juga berbuat tidak adil atau berbuat kecurangan. Peraturan perundang-undangan kehidupan berbangsa menjadi amburadul karena dibuat dirancang oleh para legislator maupun pemerintah yang lulus karena curang. Kekuasaan pemerintahan amburadul karena berada di para penguasa yang lulus karena curang. Oleh karena itu, pendidikan kejujuran sangat luar biasa pentingnya. Dan saya sampaikan tadi, Ramadan mendidik kita, melatih kita untuk berbuat jujur. Sayangnya itu kalau berpuasa tidak didasarkan imanan wahtisaban, merasa dalam pandangan dan selalu diawasi oleh Allah, maka puasanya menjadi tidak berarti, atau bahasa lain hanya lapar dan dahaga. Begitu pula akan tidak berdampak pada satu sikap ketidakjujuran menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi, Ramadan dengan membawa suatu misi berpuasa adalah agar mendidik kita berbuat jujur dan terhindar dari perilaku-perilaku curang. Pemirsa yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita itu tidak bersikap jujur, tidak mencontohkan sikap atau sifat dari para pendahulu kita, para nabi, maka itu hampir sama halnya kita umat Islam bersikap tidak islami. Itulah yang menjadi suatu keadaan yang namanya al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dihijab, dihambat, perkembangannya adalah oleh umat Islam sendiri. Sehingga pada suatu saat, pada zaman Syekh Muhammad Abduh pernah geram dengan apa yang disampaikan oleh guru besar ahli filsafat, ahli sosiologi, dan pengamat Timur Tengah, Profesor Renon namanya, dari Perancis, mengatakan bahwa Islam itu jumud, Islam itu tertinggal. Karena apa? Islam itu kotor, Islam itu banyak kumuh, Islam itu banyak pengkhianatan, tidak jujur.
Sehingga Muhammad Abduh pun menyatakan bahwa nilai-nilai Islam itu sangat luhur. Ada kejujuran, suka kepandaian, suka berpendidikan. Kemudian Muhammad Abduh pun menyatakan, ya, saya tahu bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan yang disampaikan di dalam Al-Quran mempunyai nilai-nilai tinggi. Tetapi tunjukkan komunitas Muslim yang memberikan satu contoh bahwa mempunyai nilai-nilai yang tinggi tersebut. Itu tantangan dari Profesor Renon. Akhirnya Muhammad Abduh pun tidak mampu menjawabnya. Dan periode berikutnya diadakan suatu penelitian dengan suatu indikator nilai-nilai Islam yang cukup tinggi tadi. Kejujuran, kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, dan sebagainya, yang semuanya ada 100 indikator. Ditujukan kepada 200 negara. Maka saat itu ternyata hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang pertama adalah New Zealand. Yang pada saat itu New Zealand justru baru saja membantai umat Islam. Artinya apa? Justru negara ini adalah membenci dengan Islam. Tetapi nilai Islaminya justru pertama kali. Yang ketiga saat itu adalah Belanda. Kemudian kalau bertanya, Indonesia justru pada ranking ke 140. Negara-negara yang komunitas mayoritas Islam tidak ada yang berada di ranking di atas 100. Para pemirsa yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam justru yang menjalankan bukan umat Islam. Bahkan umat Islam jauh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kalau nilai Islam mengajarkan kejujuran, di negara-negara yang mayoritas Islam banyak terjadi kecurangan. Kita bisa introspeksi diri. Coba di Indonesia ini apakah sudah menjalani kehidupannya dengan kejujuran? Ternyata tidak. Banyak kecurangan. Apakah disiplin? Tidak. Banyak kecurangan. Nggak usah terlalu jauh. Nyoba kita melihat di aturan lalu lintas. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Para pemirsa dan para umat Islam yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa ternyata nilai-nilai Islam yang begitu tinggi itu justru belum diterapkan oleh umat Islam. Ramadan mengajarkan kita agar kembali taat kepada Allah. Dan contoh-contoh dari ketakwaan itu adalah dicontohkan di bulan Ramadan. Kedisiplinan untuk makan, kedisiplinan untuk sholat malam, kejujuran untuk melakukan berpuasa, semuanya diajarkan Ramadan. Dan oleh karena itulah dengan adanya sikap-sikap yang selama ini belum menggambarkan nilai Islami, hendaknya kita umat Islam harus tobat. Dengan hadirnya Ramadan sebagai Syahrul Rahmah, sebagai bulan penuh dengan rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, sudah sewaktunya lah umat Islam kembali menyadari tentang kekurangannya yang belum melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu hendaknya kita tobat, kita taat, paling tidak menjalani kehidupan, belajar mau jujur, belajar mau amanah. Apalagi kalau kita diberikan titipan satu jabatan atau satu kekuasaan. Belajar menyampaikan apa adanya, tabligh. Belajar secara cerdas menjalani kehidupan berdasarkan apa yang diketahui
dari pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui Al-Qur'an maupun melalui Al-Hadis, baik itu melalui para nabi sebelumnya maupun para ulama setelah itu. Dengan demikian maka kemajuan umat Islam akan semakin lama semakin menjalani kehidupannya secara Islami. Pada saat semacam itulah maka umat Islam akan bangkit dan menjadi suatu kehidupan yang makmur, yang sejahtera, yang bahagia bersama, penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Itulah yang bisa kami sampaikan, yang hendaknya nilai-nilai Islam kembali kita lakukan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.